Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabarnya kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Kalian pasti sudah tahu bahwa beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima dari rukun iman yang 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, meyakini datangnya hari akhir. Yang kedua, menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari akhir menurut bahasa adalah hari penghabisan, atau bisa disebut juga dengan hari pembalasan. Hari akhir menurut istilah adalah hari di mana mulai hancurnya alam semesta serta isinya dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, yaitu hari di mana Allah akan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Menurut Al-Quran, hari kiamat atau hari akhir dibagi menjadi dua. Pertama, yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia, yang bersifat lokal atau individu. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah pahalamu akan disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia adalah orang yang beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Anak-anakku sekalian, peristiwa-peristiwa yang harus diimani setelah datangnya hari kiamat adalah: yang pertama, fitnah kubur. Fitnah kubur adalah beragam pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang meninggal.
tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan juga kiblatnya. Dan yang kedua adalah siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir, musyrik, munafik. Sementara nikmat kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang baik ibadahnya ketika hidup di dunia. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya kehidupan seluruh makhluk dan juga hancur leburnya alam semesta beserta isinya secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat, Allah berfirman dalam surat At-Takwir ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan dan gunung-gunung dihancurkan. Periode-periode hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats atau hari dibangkitkan. Di mana pada hari itu, setelah hancur luluhnya alam semesta ini, seluruh manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Yang kedua, Yaumul Hasr atau di mana manusia akan dikumpulkan. Seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari alam kuburnya akan dikumpulkan di tempat yang luas yang disebut dengan padang mahsyar. Ketiga, buku catatan. Setiap manusia yang berkumpul di alam mahsyar membawa buku catatan yang telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid ketika manusia hidup di dunia. Buku catatan ini akan dibawa oleh manusia ketika mereka berkumpul di alam mahsyar. Keempat, Yaumul Hisab atau hari perhitungan, di mana Allah akan memperlihatkan seluruh amal perbuatan manusia, baik dosa besar maupun dosa kecil, perbuatan buruk ataupun perbuatan baik, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah dan dihitung dengan seadil-adilnya. Dan ketika manusia dihisab amal perbuatannya, maka seluruh anggota badannya menjadi saksi. Yang kelima, Yaumul Mizan atau hari di mana seluruh amal perbuatan manusia akan ditimbang oleh Allah seadil-adilnya. Baik perbuatan buruk ataupun perbuatan baik akan ditimbang oleh Allah dengan secara teliti dan saksama. Selanjutnya adalah As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di antara surga dan neraka. Mudah ataupun sulitnya melewati jembatan tersebut tergantung daripada amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Selanjutnya adalah surga dan neraka. Setelah manusia dihisab dan melalui timbangan, maka seluruh manusia akan mendapatkan balasannya sesuai apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Surga adalah balasan bagi orang-orang mukmin yang taat kepada Allah dan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sementara neraka adalah balasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, ketercelaan,
dan orang-orang kafir dan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik maupun buruk akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, keimanan kepada hari akhir harusnya menjadi landasan utama agar kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Senantiasa menghindari niat-niat buruk apalagi melaksanakannya. Yang keenam, menghindarkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dan apa yang ada di akhirat. Anak-anakku sekalian, demikianlah tadi materi kita pada hari ini. Semoga materi hari kiamat ini akan menambah keyakinan kalian terhadap akan datangnya hari kiamat dan menambah ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa, kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.